Informasi berikutnya, Saudara. Presiden Jokowi menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024. Jokowi menyatakan putusan MK yang final dan mengikat harus dihormati bersama. Jokowi juga menyoroti soal tudingan kecurangan dalam pemilu yang diputuskan hakim. Menurut Jokowi, yang terpenting adalah tuduhan kecurangan yang ditujukan kepada pemerintah tidak terbukti, termasuk soal intervensi aparat dan politisasi bansos tidak terbukti. Pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini. Dan menurut saya ini saatnya kita bersatu. Presiden terpilih Prabowo Subianto berterima kasih kepada jajaran Mahkamah Konstitusi karena telah menjalankan tugas dalam menangani sengketa pemilu. Menurut Prabowo, MK sudah menjalankan tugas berat. Prabowo juga mengucapkan terima kasih pada pendukungnya. Bersyukur proses di Mahkamah Konstitusi sudah selesai dan kita sekarang tentunya lakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi masa depan. Saya kira itu dari saya. Ya, kalau nggak salah hari Rabu kita akan ke KPU. Saya kira itu saja. Terima kasih semua masyarakat. Terima kasih dukungannya. Terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang sudah menjalankan tugas yang berat. Saya kira itu saja. Terima kasih kepada semua unsur, semua pihak yang telah bekerja keras. Saya kira itu ya. Terima kasih ya. Saya terima kasih saudara sudah dengan sabar. Sengketa Pilpres 2024 telah berakhir. Hakim Mahkamah Konstitusi menolak untuk seluruhnya permohonan pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Setelah sidang putusan MK, Anies Baswedan Mohaimin Iskandar mengucapkan selamat kepada pasangan terpilih Prabowo Gibran. Pilpres 2024 telah terlewati seluruh fasenya. Kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, selamat menjalankan amanat konstitusi. Selamat bekerja menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas pundak bapak-bapak berdua. Saya sempat berkali-kali ditanya pendapat pribadi tentang Pak Prabowo. Dan saya jawab, beliau adalah seorang patriot. Ucapan selamat kepada Prabowo Gibran juga datang dari Ganjar Pranowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini bilang menerima putusan MK dan menyebut tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Ganjar berharap Prabowo Gibran dapat bekerja dan menyelesaikan beragam pekerjaan rumah yang saat ini belum terselesaikan. Kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Hari ini dolar menguat, rupiah jatuh. Hari ini ada perang ya yang bisa bertambah dengan titik depan yang makin banyak. Harga minyaknya naik. Terus kemudian kebutuhan pangan mesti dicukupi. Saya kira itu PR yang jauh lebih penting untuk segera diselesaikan daripada sekedar kita berdebat yang tidak usai. Setelah sengketa Pilpres selesai, patut ditunggu apakah partai-partai koalisi pendukung Anies Ganjar akan tetap berseberangan seperti saat Pilpres atau justru akan memilih langkah bergabung dengan pemerintah yang akan dipimpin Prabowo Gibran. Tim Liputan Kompas TV. Besok, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih.
Penetapan dilakukan Komisi Pemilihan Umum setelah Mahkamah Konstitusi memutus sengketa Pilpres 2024. Menurut rencana, penetapan akan dilakukan di gedung KPU pada pukul 10 pagi. 2024 di pasal 14 itu tertera bahwa 3 hari pasca pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi, maka paling lambat 3 hari itu KPU akan menetapkan pasangan calon presiden wakil presiden terpilih. Nah, kalau dihitung paling lambatnya 3 hari, berarti besok tanggal 24 April sudah memenuhi tenggatnya. Oleh karena itu besok pagi pukul 10 tanggal 24 April tahun 2024. Untuk mengetahui kondisi terkini jelang penetapan pemenang Pilpres 2024 oleh KPU besok, sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda di gedung KPU. Selamat petang, Putu. Bagaimana persiapan di KPU jelang penetapan pemenang Pilpres 2024 esok? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Sampai dengan saat ini memang KPU nampaknya tidak ada persiapan yang signifikan begitu ya, karena memang mengingat prosedurnya sudah dilewati sebegitu panjang dari mulai pembahasan kemarin, penghitungan di tingkat nasional, kemudian juga sudah ada penyelesaian sengketa di tingkat Pilpres. Ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan sekarang tinggal bagaimana kemudian KPU menjalankan mandat dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa surat keputusan KPU 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional ini sudah dianggap benar dan bisa berlaku secara sah. Artinya kalau mengutip bagaimana pernyataan dari Komisioner KPU Ajus Melas, ini memang rencananya besok pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat KPU akan menggelar rapat pleno terlebih dahulu terkait dengan putusan yang paling final. Setelah itu nanti rapat yang dilakukan secara terbuka ini juga akan dihadiri oleh sejumlah pihak yang relevan kalau kata Ajus Melas, bagaimana kemudian selain dihadiri oleh pemenang yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, tetapi juga nanti akan dihadiri oleh lembaga negara, kemudian juga ada pimpinan lembaga negara, ada bagian juga dari pemerintah, dan tentu saja ada partai politik yang bisa diwakili oleh ketua umum ataupun juga sekjen partai. Nah, tadi kalau mengutip bagaimana pernyataan Ajus Melas, memang sampai dengan saat ini belum ada rundown resmi bagaimana nanti sistematikanya akan berlangsung, tetapi nanti kurang lebih prosesinya adalah akan ada pembukaan terlebih dahulu, kemudian nanti ada rapat pleno, penetapan, dan nanti juga akan ada pemberian begitu ya secara seremonial kepada Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024. Kalau mengutip pernyataan dari pihak Prabowo Gibran sendiri, tadi juru bicara Prabowo Daniel Anzar ini menyatakan bahwa memang Prabowo ini sudah dikonfirmasi akan hadir, begitu juga dengan wakilnya Gibran akan hadir dan akan menyatakan pernyataannya terkait dengan penetapannya dari KPU dan juga statement resmi terkait dengan penetapan atau keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang diputus di Ketuk Palu pada tanggal 22 April kemarin. Sementara untuk pihak-pihak lain tadi juga disampaikan bahwa memang kontestan lain, kubu lain ini juga diundang begitu. Tapi kalau tadi saya mencoba mengkonfirmasi secara langsung baik itu kepada Ganjar Pranowo, ini menyebut belum menerima undangannya dan masih berada di Jogja. Sementara untuk Mahfud MD juga menyatakan hal yang sama, ini belum menerima undangan, dan dari kubu 01 yakni Anies dan juga Muhaimin juga belum mengonfirmasi kehadirannya. Kita nantikan apakah semua kontestan dan juga seluruh partai politik yang berkontestasi pada Pilpres 2024 ini akan hadir. Kita nantikan besok jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Ibrahim. Terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari gedung KPU di Jakarta.